anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Ya, itu ada Bu Leli, lihat ada Rizky dan Desa belum masuk ya. Mudah-mudahan Rizky dan Desa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama ya anak-anak semua. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini marilah Bu Leli ingin menjelaskan tentang literasi ya, tentang bagaimana anak-anak ya, apalagi di usia yang masih muda untuk belajar membaca. Bagaimana sih cara membaca yang benar ya, tentang tanda bacanya bagaimana ya, terus bagaimana anak-anak juga nantinya akan mengenal tentang unsur-unsur intrinsik di dalam cerita, apa saja dan bagaimana penerapannya. Mari kita ikuti bersama ya, dengarkan penjelasan Bu Leli. Mengenai unsur-unsur intrinsik ya, perlu anak-anak ketahui unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita, yaitu ada tema atau judul bacaan, ada penokohan ya, tokoh di dalam cerita itu siapa saja, ada perwatakan yang terdiri dari antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sedangkan protagonis adalah orang yang memerankan tokoh baik. Tritagonis orang yang memerankan tokoh tritagonis, penengah. Kalau protagonis, iya, antagonis orang yang memerankan tokoh jahat, tritagonis orang yang menjadi penengah, dan protagonis adalah orang yang menjadi tokoh yang baik ya. Unsur-unsur di dalam cerita selanjutnya adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Peristiwa itu terjadinya berada di mana? Ini ada sebuah cerita ya. Judulnya adalah Naik Kereta. Nanti dari cerita tersebut ya, anak-anak bisa menentukan apa judul dari bacaan tersebut, itu judulnya apa. Yang pertama ya. Yang kedua, ada berapa paragraf. Seperti yang anak-anak ketahui, paragraf itu apa ya? Kalimat yang menjorok ke dalam. Pinter ya. Kalimat yang menjorok ke dalam. Kalian
Hitung, ada berapa paragraf ya? Iya. Terus disebutkan latar terjadinya peristiwa atau cerita itu di mana dan menyebutkan tokoh-tokoh pada bacaan. Ada berapa paragraf itu sangat mudah ya. Coba dari penjelasan itu ada yang mengalami kesulitan tidak? Ada yang masih bingung? Cara mencari unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Ada yang mengalami kesulitan? Kalimat ternyata Ani, Rina, dan Sunu. Ingat, ternyata Ani, Rina, dan Sunu. Ani, Rina, dan Sunu ini letaknya di tengah-tengah. Tetapi kenapa huruf besar? Karena adalah nama iya. Nama anak selalu huruf besar nama anak, nama kota ya, nama gunung itu harus selalu menggunakan huruf besar meskipun letaknya di depan, di tengah ataupun di akhir kalimat sekalipun tetap huruf besar. Mari kita baca yuk bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Naik kereta anak kelas 3 berwisata naik kereta. Guru menyuruh anak-anak berkumpul di stasiun. Sebelum berangkat, Pak Guru mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Ternyata Ani, Rina, dan Sunu belum hadir. Kita semua menunggu mereka belum pergi. Jam keberangkatan kereta 15 menit lagi. Tidak lama kemudian anak-anak yang ditunggu pun datang. Kereta pun sudah datang dengan hati gembira. Kita berwisata naik kereta. Pak Guru mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Ternyata Ani, Rina, dan Sunu belum hadir. Kita semua menunggu mereka yang belum hadir. Jam keberangkatan kereta 15 menit lagi. Tidak lama kemudian anak-anak yang ditunggu pun datang. Kereta pun sudah datang dengan hati gembira. Kita berwisata naik kereta. Bahas bersama ya. Yang pertama, apa judul dari bacaan di atas? Naik kereta. Iya, ada berapa paragraf? 1.
Sebutkan latar dari cerita di atas. Ya, latarnya adalah stasiun. Tempat terjadinya cerita itu ada di stasiun. Terus lagi, siapa saja tokoh pada cerita itu? Pak Guru, Ani, Nana, dan Sunu. Ya, good, pintar ya. Jadi insya Allah semuanya sudah paham ya.